Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan DTKI bersama saya Linda Handayani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kerangka karangan. Setelah Anda membuat kerangka topik, nah sekarang tiba waktunya Anda memperjelas penelitian Anda dengan membuat kerangka karangan. Kerangka karangan ini boleh dibuat setelah kerangka topik Anda sudah di-ACC oleh dosen pembimbing. Seperti itu ya. Apa sih isi kerangka karangan? Mari kita lihat sama-sama ya. Kita mulai. Nah, kerangka karangan merupakan pola dasar untuk menuangkan gagasan yang akan ditulis dalam bentuk karangan. Dalam hal ini, karangannya adalah karya tulis ilmiah. Kerangka karangan bisa Anda buat untuk menulis apapun, terserah ya. Karena kita sekarang sedang menulis karya ilmiah, berarti kerangka karangan di sini adalah kerangka karangan untuk membuat makalah gitu. Nah, ini bentuknya adalah pola dasar. Jadi betul-betul merupakan apa yang akan Anda tulis nanti ketika menyusun karya ilmiah begitu. Apa saja fungsi kerangka karangan? Pertama, membantu penulis untuk mengungkapkan ide. Jadi sebelum Anda praktik menulis latar belakang, ya rumusan masalah, lalu teori dasar gitu. Anda bikin dulu nih kerangkanya agar nanti tidak nyasar-nyasar ketika menulis. Tiba-tiba muncul gagasan baru, tiba-tiba muncul gagasan baru. Anda tidak tergiur dengan gagasan-gagasan yang muncul kalau sudah menetapkan kerangka karangan, begitu ya. Lalu membuat ide lebih terperinci, sistematis, dan lengkap. Nanti akan ada contoh ya kerangka karangan seperti apa. Jadi karena Anda mengerjakannya berkelompok, Anda bisa merinci ide yang sudah dibuat di kerangka topik menjadi lebih jelas lagi. Kemudian menjadi lebih sistematis karena nanti akan ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 di kerangka karangan. Kemudian kerangka karangan menjadi pedoman pengumpulan data baik literatur maupun laboratorium. Jadi tadi ya, Anda tidak akan kesulitan lagi mencari sumber rujukan karena sudah ada kerangkanya, sudah dibuat terlebih dahulu kerangkanya. Teori dasar itu akan membahas apa, sudah ada di kerangka karangan. Anda tidak perlu lagi mencari sumber rujukan yang terlalu banyak karena sudah jelas apa saja yang akan dicari definisi-definisinya gitu ya. Kemudian laboratorium, misalnya data laboratorium di bab pembahasan sudah ada di kerangka apa saja yang akan dibahas. Jadi data laboratorium yang akan dicantumkan di situ juga sudah jelas gitu. Kita lihat ya selanjutnya. Nah, tahap penyusunan kerangka karangan. Kerangka karangan ini tidak simsalabim jadi ya, tapi perlu disusun. Nah, penyusunannya bagaimana? Pertama adalah curah ide. Curah ide itu kalau bahasa Inggrisnya adalah brainstorming ya. Jadi sebelum Anda membuat kerangka karangan, Anda ngobrol dulu, curah ide dulu bersama teman-teman sekelompok. Kira-kira yang dibutuhkan, yang perlu ditulis dalam makalah Anda itu isinya apa saja begitu. Di list dulu apa yang akan ditulis, apa yang perlu ditulis untuk menjawab rumusan masalah, apa saja yang perlu dipaparkan dalam makalah Anda gitu ya. Karena kan sejatinya membuat makalah itu adalah menjawab rumusan masalah ya dan berargumentasi untuk menjelaskan bahwa penelitian Anda ini bisa menjawab rumusan masalah gitu. Yang kedua, setelah curah ide, semua gagasan dikumpulkan, dicatat, lalu Anda mengoreksi dan menyempurnakan ide. Ya, yang sudah dicatat itu Anda koreksi. Ini tampaknya tidak perlu nih dimasukkan ke dalam karya ilmiah karena terlalu luas dan karena misalnya tidak membantu Anda untuk menyelesaikan masalah atau tidak membantu Anda untuk menjawab rumusan masalah yang ini hapus saja, misalnya begitu ya.
Boleh. Acuannya apa sih untuk membuat kerangka karangan? Acuannya adalah kerangka topik yang sebelumnya Anda tulis ya. Kalau ada hal-hal yang tidak masuk ke dalam aspek yang diteliti, ya berarti tidak perlu dimasukkan ke dalam teori dasar begitu ya. Bagian itu tinggal dihapus saja. Aspek yang diteliti itu mungkin bisa berkaitan nanti di bab 1 itu ruang lingkup kajian ya. Seperti itu. Kemudian, nah setelah dikoreksi, disempurnakan ide-idenya, Anda bisa mengelompokkan ide-ide itu. Oh, ide ini masuknya ke bab 1, ide ini masuknya ke bab 2, ide ini masuknya ke bab 3. Selanjutnya nanti akan memudahkan Anda untuk membuat bab 4. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kerangka karangan yang dibuat oleh kakak tingkat Anda ya. Untuk pendahuluan, kerangka karangannya cenderung sama, seragam gitu ya, tidak perlu diganti lagi. Kerangka karangannya mirip. Pertama ada latar belakang dan rumusan masalah. Lalu eh, latar belakang dan rumusan masalah itu dipecah ya jadi 1.1.1 begitu. Kemudian ke bawah ada tujuan dan manfaat penelitian, dipecah lagi. Lalu ada ruang lingkup kajian, anggapan dasar, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, kemudian ada sistematika penulisan. Yang Anda buat dalam kerangka karangan sama persis seperti ini, copy paste. Ya, tidak ada penjelasan apapun. Anda belum perlu untuk memaparkan apapun di kerangka karangan bab 1. Tulis sama seperti yang ada pada slide saya ini. Kemudian, nah di teori dasar ada signifikansi, maksudnya ada kekhasan ya, kekhasan penelitian Anda, hal-hal yang teoretis yang perlu dikutip dari sumber rujukan lain ya dari buku orang, dari jurnal ilmiah orang, Anda simpannya di bab 2. Nah, bab 2 ini biasanya isinya itu adalah sebentar ya saya pakai pointer. Bab 2 ini biasanya isinya adalah aspek yang diteliti ya, pengertian limbah organik, pengolahan limbah organik, lalat tentara hitam. Di sini karena si peneliti eh, judulnya adalah pemanfaatan lalat tentara hitam untuk mengelola limbah organik di ITB ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya hal teoretisnya hanya perlu 4 bagian saja cukup, tidak perlu banyak-banyak begitu. Kemudian di bab 3-nya ada apa saja ya? Di bab 3-nya ada identifikasi pengolahan limbah organik di ITB. Ini tampaknya pertanyaan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengolahan limbah organik di ITB. Begitu. Itu pertanyaan penelitian yang pertama. Jadi rumusan masalah tersebut diuraikan begitu menjadi satu subbab di bab 3 yang judulnya itu identifikasi pengolahan limbah organik di ITB seperti itu. Jadi otomatis pertanyaan penelitian yang pertama atau rumusan masalah yang pertama itu sudah terjawab dengan 3.1 ini. Lalu pertanyaan kedua misalnya, bagaimana penerapan pemanfaatan pengolahan limbah organik ITB menggunakan lalat tentara hitam? Itu kan pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua ini bisa dijawab dengan 3 subbab ternyata menurut kelompok ini. Apa saja? Pertama, kondisi lingkungan di ITB, temperatur dan kelembaban. Mungkin berkaitan dengan lalatnya ya. Perlu dijelaskan apakah mungkin diterapkan di ITB. Kemudian, alur desain pengolahan dan pemeliharaan lalat tentara hitam di ITB. Nah, bagaimana ya agar si lalat tentara hitam ini bisa tetap bertahan di ITB gitu ya. Desainnya seperti apa? Karena tidak mungkin diterapkan langsung, peneliti tidak mungkin melakukan penelitian langsung dalam 2 bulan. Mereka melakukan penelitiannya dengan membuat desainnya gitu, desainnya dulu sebagai rekomendasi nantinya. Yang ketiga, tantangan dalam penerapannya seperti apa?
Ini juga sama, karena tidak mungkin diterapkan langsung, disampaikan dulu tantangannya. Tantangannya kemungkinan apa sih yang akan terjadi kalau diterapkan seperti itu. Ini salah satu solusi apabila Anda punya sebuah gagasan tapi tidak mungkin diterapkan karena perlu waktu yang lama, ya. Dan Anda hanya sampai pada perancangan desainnya saja, begitu. Kemudian di bab 4 ada simpulan dan saran. Sama seperti bab 1, simpulan dan saran di bab 4 seragam ya. Tinggal 4.1 simpulan, 4.2 saran. Jadi sebetulnya untuk penulisan kerangka karangan ini memang lebih fokus di bab 2 dan bab 3. Bagaimana Anda memaparkan teori dasar Anda akan seperti apa, lalu pembahasan Anda itu seperti apa nantinya. Oke, sebentar ya, saya stop share dulu. Oke, jadi kerangka karangan ini sebetulnya mirip sekali dengan daftar isi, tapi belum ada halamannya ya, karena masih rencana begitu. Diharapkan sebetulnya ketika Anda sudah membuat kerangka karangan, apa yang Anda buat di kerangka karangan itu menjadi acuan ketika menulis, jadi tidak ada perubahan lagi. Tapi ketika memang rumusan masalah Anda sulit dijawab dengan kerangka karangan yang sudah Anda buat, boleh Anda menambahkan sesuatu di bab 2 misalnya, atau menambahkan subbab lagi di bab 3 seperti itu, untuk memudahkan Anda untuk menjawab rumusan masalah. Inti dari pembuatan kerangka karangan adalah mempermudah penulisan karya ilmiah agar Anda tidak lagi kesulitan untuk mencari sumber rujukan dan mencari data dalam bab 3 seperti itu. Semoga penjelasan saya bisa mempermudah Anda untuk menulis kerangka karangan, dan kerangka karangan yang saya contohkan di sini memang kerangka karangan yang 4 bab, karena mayoritas penulisan karya ilmiah di TTKI ini menggunakan 4 bab. Demikian penjelasan saya, semoga bisa membantu. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di WhatsApp grup atau di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.